Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari dunia sepak bola nasional. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, resmi memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada September tahun 2025. Salah satu nama yang cukup mencuri perhatian tentu saja Jordi Amat, bek naturalisasi asal Spanyol yang kembali mendapatkan kepercayaan membela merah putih. Apa kata Jordi Amat setelah kembali dipanggil? Bagaimana makna dua laga uji coba ini bagi perjalanan Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk, kita bahas dalam ulasan mendalam berikut ini. Nama Jordi Amat bukanlah sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bek tengah kelahiran Canet de Mar, Spanyol, 21 Maret tahun 1992 ini resmi menjadi WNI pada 2022 dan sejak saat itu konsisten menjadi salah satu figur penting dalam skuad Garuda. Dengan pengalaman panjang bermain di Eropa, termasuk bersama Spanyol, Swansea City, Rayo Vallecano, Real Betis, hingga klub Malaysia Johor Darul Ta'zim, Amat membawa aura ketenangan di lini belakang Timnas. Maka, ketika Patrick Kluivert mengumumkan daftar 27 pemain untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon, kehadiran Amat tidak hanya menjadi tambahan kekuatan, tetapi juga suntikan motivasi bagi pemain lain. Setelah beberapa kali sempat absen karena masalah kebugaran dan rotasi pelatih sebelumnya, panggilan ini terasa istimewa baginya. Dalam wawancara usai pengumuman skuad, Jordi Amat tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Iya, saya sangat senang. Seperti biasa, sebuah kehormatan untuk bisa masuk ke Timnas, berbagi ruang ganti lagi dengan Rizky Ridho dan banyak rekan setim, ujar Jordi Amat dengan senyum lebar. Kalimat sederhana itu mengandung makna besar. Bagi seorang pemain yang lahir dan besar di Eropa, mengenakan seragam merah putih bukan sekadar kesempatan bermain, melainkan panggilan hati. Jordi Amat telah berkali-kali menegaskan bahwa membela Indonesia adalah sebuah kehormatan dan ia ingin mengabdikan sisa karirnya untuk Timnas, kebersamaan dengan rekan setim. Amat juga menyinggung soal rasa rindu berbagi ruang ganti bersama pemain-pemain lain, terutama Kapten muda Rizky Ridho. Ridho dan Amat kerap menjadi pasangan di lini belakang Timnas pada laga-laga besar. Kombinasi keduanya memadukan pengalaman dan jiwa muda, kekuatan fisik dengan ketenangan dalam membaca permainan. Tak hanya itu, kehadiran Amat di ruang ganti sering dianggap sebagai sosok mentor. Banyak pemain muda mengaku belajar banyak darinya, baik dalam hal profesionalisme latihan maupun mental bertanding. Meski tidak selalu banyak bicara, Amat dikenal memberi contoh lewat sikap disiplin dan konsistensi. Dua ujian besar ketika ditanya tentang laga melawan Kuwait dan Lebanon, Amat tidak meremehkan lawan. Kita punya dua tes besar pada September. Jadi, kita harus berlatih dan menjadi lebih baik. Senang bisa kembali ke Timnas, tegasnya. Baginya, Kuwait dan Lebanon bukan hanya lawan uji coba biasa. Kedua negara tersebut memiliki tradisi sepak bola yang cukup kuat di Asia Barat, dengan gaya permainan yang keras, cepat, dan penuh duel fisik. Itu artinya, pertandingan nanti akan menjadi simulasi ideal sebelum Timnas Indonesia berhadapan dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Antara kebanggaan dan tanggung jawab, menjadi pemain senior di Timnas Indonesia membuat Amat memikul beban lebih besar. Ia bukan hanya dituntut tampil solid di lapangan, tetapi juga menjadi panutan bagi rekan setim. Usia 33 tahun mungkin bukan lagi masa seorang pesepak bola, namun pengalaman panjangnya justru menjadi aset berharga. Amat sendiri menyadari hal itu. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa panggilan ke Timnas selalu ia sambut dengan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar. Setiap kali mengenakan seragam Garuda, ia ingin menunjukkan dedikasi penuh meskipun harus mengorbankan waktu bersama keluarga atau meninggalkan kenyamanan bermain di level klub. Mentalitas yang dibutuhkan Timnas. Timnas Indonesia sering kali menghadapi tantangan mental ketika bertemu tim dari Timur Tengah. Mereka dikenal punya fisik kuat, daya juang tinggi, dan permainan yang penuh kontak. Amat dengan pengalamannya di Eropa terbiasa menghadapi striker-striker tangguh
sehingga mentalitasnya diharapkan menular ke rekan-rekan lain. Sosok Ahmad ini penting bukan hanya untuk menahan serangan lawan, tetapi juga menjaga fokus tim. Dalam laga-laga ketat, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Kehadiran bek dengan kemampuan membaca permainan seperti Ahmad dapat mengurangi risiko tersebut. Harapan fans, para supporter Indonesia tentu menyambut kabar kembalinya Jordi Amat dengan gembira. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan harapan agar Amat bisa tampil konsisten dan menjadi tembok kokoh di lini belakang Garuda. Beberapa bahkan menyebut kehadiran Amat bisa menjadi kunci agar timnas lebih percaya diri melawan tim-tim kuat. Tak bisa dipungkiri, dukungan fans juga menjadi energi tambahan bagi Amat. Ia sering mengatakan betapa kagumnya dengan atmosfer sepak bola di Indonesia, terutama ketika ribuan supporter memadati stadion dengan nyanyian dan dukungan tanpa henti. Jika bagian pertama menyoroti sisi personal Jordi Amat, maka bagian kedua ini akan membahas lebih luas tentang arti penting dua laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon bagi timnas Indonesia. Persiapan menuju putaran keempat timnas Indonesia menjadi salah satu kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melewati putaran kedua dan ketiga dengan penampilan impresif, skuad Garuda berhasil melangkah ke putaran keempat, tahap yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di putaran keempat, Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini jelas bukan lawan sembarangan. Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia dengan pemain-pemain berpengalaman di level internasional, sementara Irak memiliki tradisi sepak bola kuat dengan gaya bermain cepat dan agresif. Untuk menghadapi dua kekuatan besar itu, laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon menjadi krusial. Kedua tim tersebut memiliki karakteristik serupa, baik dari segi kultur sepak bola maupun kondisi cuaca panas di Timur Tengah. Mengapa Surabaya dipilih? Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan tim pelatih memutuskan menggelar laga di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Alasan utamanya adalah faktor cuaca. Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan suhu udara panas dan kelembapan tinggi. Kondisi ini dianggap cocok untuk melatih adaptasi fisik pemain sebelum mereka bertanding di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Selain itu, Surabaya juga dikenal punya basis supporter fanatik. Dukungan penuh dari tribun diharapkan bisa memompa semangat para pemain sekaligus menciptakan atmosfer kompetitif yang menyerupai laga resmi. Lawan yang tidak bisa diremehkan Kuwait dan Lebanon memang tidak sepopuler Arab Saudi atau Jepang. Tetapi mereka punya catatan sejarah cukup baik di kancah Asia. Kuwait pernah menjuarai Piala Asia 1980 dan tampil di Piala Dunia 1982. Sementara Lebanon kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim Asia lainnya. Secara gaya bermain, keduanya sama-sama mengandalkan permainan fisik, pressing ketat, dan serangan balik cepat. Inilah yang menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Jika mampu melewati ujian ini dengan baik, maka ada harapan besar timnas lebih siap menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. Tantangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Patrick Kluivert membawa ekspektasi besar. Legenda Belanda itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia dengan pengalaman internasional yang dimilikinya. Namun, uji coba melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi salah satu tes awal untuk mengukur efektivitas taktiknya. Kluivert harus bisa memadukan pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Shane Patinama dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar timnas punya identitas permainan yang solid. Atmosfer menuju laga menjelang pertandingan, atmosfer optimisme mulai terasa di kalangan supporter. Banyak yang berharap timnas tidak hanya sekadar bermain, tetapi benar-benar menunjukkan progres nyata. Hasil bukan segalanya, tetapi performa dan konsistensi menjadi hal utama. Kehadiran Jordi Amat dipandang sebagai simbol keseriusan tim. Ia mewakili tekad dan semangat untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jika pemain senior saja begitu antusias, maka pemain muda tentu harus lebih bersemangat. Harapan ke depan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon bukanlah akhir, melainkan langkah awal menuju tantangan sesungguhnya. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia.
Bermain melawan Arab Saudi dan Irak akan menguji seberapa jauh perkembangan sepak bola tanah air. Jika mampu tampil solid dan mencuri poin, maka mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan. Jordi Amat dan kawan-kawan akan menjadi bagian dari sejarah besar itu. Sobat Cek Fakta, kembalinya Jordi Amat ke timnas Indonesia adalah kabar baik sekaligus simbol harapan. Ia datang dengan semangat, pengalaman, dan tekad untuk membantu Garuda terbang lebih tinggi. Dua laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Apapun hasilnya nanti, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tetap menjadi bahan bakar utama. Seperti kata Jordi Amat, ini kehormatan besar bisa kembali ke timnas. Dan tentu saja, bagi kita semua, kehormatan itu juga sebuah kebanggaan.